Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kisah dalam Al-Quran merupakan dongeng dari orang yang terdahulu, maka kita akan mencoba untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah dongeng. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng merupakan karya sastra lama yang di dalamnya termuat cerita khayalan dan disebarkan secara lisan. Sumber haloedukasi.com. Dongeng menurut KBBI adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Ada yang beranggapan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan hanya sebuah dongeng orang-orang terdahulu. Apakah benar? Benar atau tidaknya bisa diperhatikan dari ciri-ciri sebuah dongeng. Jika tidak ada ciri-ciri dari sebuah dongeng pada Al-Quran, berarti kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng. Berikut beberapa ciri-ciri dari sebuah dongeng. 1. Sudut pandang atau point of view berdasarkan haloedukasi.com. Sudut pandang yang dimaksud adalah sudut pandang yang digunakan pengarang saat menyajikan tokoh, penokohan latar, tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang yang umumnya digunakan dalam cerita dongeng adalah sudut pandang orang ketiga. Sumber haloedukasi.com. Sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yakni ia atau dia atau nama tokoh. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Sumber kumparan.com. Silahkan cek Al-Quran, tidak hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga saja, yaitu dia dan mereka, tetapi juga menggunakan sudut pandang orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Bahkan juga sudut pandang orang pertama, yaitu aku dan kami. Mengenai kata kami, dalam Al-Quran sudah dibahas pada video di channel ini. Jarang ada atau bahkan tidak ada dongeng zaman dahulu yang menggunakan sudut pandang orang kedua atau sudut pandang orang pertama. Dan rasanya tidak fair kalau kita hanya mengecek kitab suci Al-Quran saja. Silahkan cek juga kitab suci yang lainnya. Apakah dalam kitab suci tersebut terdapat kata aku, kami, kamu, dan kalian. Kedua, alur cerita yang disajikan sederhana. Sumber haloedukasi.com. Alur cerita sederhana biasanya menggunakan jenis alur maju. Penggunaan alur cerita maju sangat mudah dan simpel karena latar dan waktu cerita berjalan dari awal waktu hingga akhir waktu. Sumber kabarkan.com. Silahkan cek Al-Quran, tidak menggunakan alur maju. Al-Quran jika secara keseluruhan menggunakan alur cerita campuran. Mengenai alur cerita atau suzet sudah dibahas pada video di channel ini. Dan rasanya tidak fair kalau kita hanya mengecek kitab suci Al-Quran saja. Silakan cek juga kitab suci yang lainnya. Apakah kitab suci tersebut hanya menggunakan alur maju? 3. Dalam dongeng, kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan kata-kata pada zaman dahulu, pada masa silam, Al-Kisah, dan sebagainya. Sumber www.detik.com. Silahkan cek. Anda bisa menggunakan aplikasi Al-Quran yang bisa di-search kata atau kalimat
sehingga memudahkan dalam pencarian. Cari kata zaman dahulu, masa silam, atau Alkisah. Pembukaan dalam Al-Quran tidak ada yang menggunakan kalimat seperti itu. Dan rasanya tidak fair kalau kita hanya mengecek kitab suci Al-Quran saja. Silakan cek juga kitab suci yang lainnya. Apakah kitab suci tersebut dalam kalimat pembukanya terdapat kalimat pada zaman dahulu, pada masa silam, Al-Kisah, dan sebagainya. Keempat, dalam dongeng tidak diketahui siapa pengarangnya. Sumber www.detik.com. Kita perhatikan surat Al-Haqqah ayat 43. Ia, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dalam surat Al-Haqqah ayat 43 disebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Tidak fair rasanya kalau kita hanya mengecek kitab suci Al-Quran saja. Silahkan cek juga kitab suci yang lainnya. Apakah dalam kitab suci tersebut terdapat ayat yang menyatakan bahwa kitab suci tersebut diturunkan dari Tuhan? Kelima, dongeng ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut atau lisan. Sumber id.berita.yahoo.com. Tidak ada versi kisah yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Ada yang beranggapan ada perbedaan kisah dalam Al-Quran. Hal tersebut merupakan syuzat atau alur. Hal ini sudah dibahas pada video di channel ini. Dan rasanya tidak fair kalau kita hanya mengecek kitab suci Al-Quran saja. Silakan cek juga kitab suci yang lainnya. Apakah terdapat perbedaan kisah pada kitab suci tersebut atau tidak? Keenam, ciri sebuah dongeng, karakter tokohnya tidak diuraikan secara rinci. Sumber majalah pendidikan.com. Karakter tokoh dalam Al-Quran diuraikan secara rinci. Misalkan karakter orang bertakwa dan juga karakter orang kafir. Dalam permulaan surat Al-Baqarah yang diuraikan secara rinci. Dan rasanya tidak fair kalau kita hanya mengecek kitab suci Al-Quran saja. Silahkan cek juga kitab suci yang lainnya. Apakah karakter tokoh pada kitab suci tersebut diuraikan secara rinci atau tidak. Dan sebagai kesimpulan, semua kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng, karena ciri-ciri dongeng tidak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dipersilakan juga untuk mencari ciri-ciri dongeng pada kitab suci yang lainnya, selain kitab suci Al-Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.